way. Audrey A. King of the Jungle. Hari ini gua diundang untuk pergi ke Kaskus ya. Kita akan sharing kepada orang-orang awam yang tidak mengerti tentang dunia exotic pets mengenai mereka. Tapi gue bingung sih, gue disuruh bawa biawak gede atau biawak aja sih sebenarnya. Gue mau bawa Joji, tapi kalau buat orang awam sih keren sih. Tapi dia masih jumpy banget ya, masih lari-lari ya. Ini dari tadi lari-lari terus sih. Tuh ya, kalian lihat Joji tuh makin putih loh, gila. Keren banget ya ini. Nih, hari ini gue mau sekalian bahas karakter-karakter dari Varanus ya. Varanus Salvator pada khususnya, oke? Apa aja sih sebenarnya karakter-karakter mereka tuh beda-beda tahu tiap individu. Jadi ada karakter-karakter masing-masing per ekor. Nah kalau Joji ini tuh karakternya jinak ya. Cuma lari-lari mulu. Ya ini sengaja gua bikin. Bingung kan? Bikin karakter tuh gimana caranya? Bisa dong. Bikin karakter bisa make lo mati. Ya, bikin karakter gimana sih caranya? Nah, ini gua ajarin nih. Bikin karakter tuh gimana caranya ya. Kalau lihat ya, kalau ini gua handle setiap hari, dia lama-lama akan jinak dan diem kayak begini terus. Jadi gua handle-nya seminggu 3 kali saja atau 2 kali. Dia akan karakternya tetap jumpy nih. Nih, tuh lari-lari. Kalau baru keluar kandang jumpy dia lari-lari. Nah, ini yang prime bagus karena Johnny dulu waktu kecilnya pun begini. Lihat ya, gua keluarin Johnny, ini kita masukin dulu ya. Nah, masalahnya kalau kita di TV atau di orang-orang luar gitu ya, pegang sesuatu yang jumpy atau kita bawa sesuatu yang geraknya terlalu banyak, mereka kan takut. Karena nggak tahu mereka kan terintimidasi gitu atau gimana ya. Kalian pasti pernah lihat kan hewan yang geraknya banyak kayak takut-takut gitu, aneh ya. Padahal kita udah bilang jinak tapi tetap takut. Nah, kalau kita bawa Johnny, gue ngerasa dia sih anteng kalau begini. Tapi kalau siang, lari-lari terus dan lumayan geradakan. Johnny sih nggak mungkin gigit. Johnny tuh nggak pernah gigit orang. Tapi dia kalau dipegang, iya akan kayak Joji tadi. Oke. Jadi ini karakter yang sama dengan postur badan yang sama, lihat. Ya, postur badannya slender ya, nggak gendut sama sekali. Jadi dia masih bisa tuh lari, loncat dan lain-lain. Nah ini kalau begini dia emang anteng. Tapi kalian lihat kalau kena matahari, dia akan langsung lari-lari dan Johnny itu dia tuh lebih suka sama orang. Oh gitu. Jadi kalau lihat orang dia seneng gitu ya, kayak gini nih, dikeluarin dia seneng, suka banget, penasaran banget sama orang. Jadi kalau ada orang, biasanya kalau orang baru dia akan deketin. Nih kalau kayak gue gini, memang dia bisa diajak seperti ini. Nah kalau udah ketemu panas, ini kan karena di AC nih, adem, dia kan lari-lari gitu. Jadi kalau menurut gue kurang cocok untuk dibawa edukasi ke orang-orang di luar sana. Karakternya kenapa bisa kita bikin seperti ini? Karena satu, handle-nya mirip kayak tadi, 2 kali sampai 3 kali seminggu. Jadi dia nggak lemot dan dia nggak kita gendutin. Lihat ya, perut biasa ya, standar. Ini biawak sehat. Ekor tebel, ya kan? Ekornya tebel. Perutnya tapi nggak gede. Iya. Tapi ekornya tebel. Ideal, nah, ideal. Ini biawak yang standar, yang mudah untuk di breeding dan lain-lain lah. Masalahnya kalau orang baru ngeliat, kalau lari-lari, dia akan kabur. Jadi kurang cocok. Dia nggak mungkin sih gigit orang, ya. Even kalau kayak begini nih, dia tidak menggigit gua, ya. Dia tidak menggigit gua. Sampai digigitin aja dia nggak gigit gua, tapi problemnya dia suka lari-lari ya John ya. Ya, dia udah mulai gerak kan. Ya. Udah mulai tasting the air, udah mulai ngeliat kiri kanan. Nah ini udah mulai pertanda-tanda mau bandel nih. Ini kalau gue tarik ekornya, dia akan tambah bandel ya. Itu barusan dia buang napas itu. Nah, cuman dia nggak pilek ya. Kalian bisa lihat matanya aman, lidahnya aman. Kalau pilek lidahnya keluarnya setengah doang. Jadi lidahnya nggak full. Kalau itu tadi gue tarik juga full, nggak ada lendir, nggak ada lain-lain. Dia boker nih, bentar lagi. Emang suhu beda suhu beda. Beda. Kalau siang terik, panas, pasti dia lebih lari-lari. Nah ini udah mulai lari-lari nih. Ini kalau gue bawa ke TV tidak akan bisa gue peluk. Nah tuh titit tuh. Ini titit nih. Tuh. Oh itu titit. Ini titit. Nah gue nggak mau. Nah ini sperm plug nih namanya nih. Mau pipis kayaknya. Mau Itu ngeluarin sperma. Dia kayak agak-agak horny nih gue liatnya. Nggak tahu deh. Ini makanya kita balikin aja deh ya daripada terjadi hal yang tidak diinginkan. Berak, pup dan lain-lain. Nah ada satu kandidat yang kayaknya akan gue bawa nanti. Gitu. Jadi siapa yang akan gue bawa? Nih, kalian lihat nih, nggak antengnya di mana? Lihat ya, kalau gue begini. Ini udah pertanda. Nih.
Nih, ya ini tidak akan bisa ini dibawa-bawa tuh. Nah, biawak sehat itu memang agak, maksudnya yang kayak nggak obes kayak gini, agak susah karena dia lari-lari terus. Ya gitu ya. Ya udah kamu masuk aja ya. Nih cara mengenali karakter biawak sesungguhnya nih ya. Oke. Toh juga orang-orang awam biasanya ngelihat biawak itu bukan dari warnanya, tapi dari behavior dan gede. Jadi kayaknya gue akan coba keluarin Cantika nih. Coba lihat Cantika ya. Tuh ya, dia udah mulai lasak tuh lihat. Tuh. Dia mulai gerak-gerak. Tapi kalau kalian lihat Cantika di sini, Cantika itu tidur terus, diem aja terus. Nah ini karakter biawak lemot citot namanya. Kalau di dunia orang-orang reptiles, Jinak total. ya ini biawak lemot citot. Kalau ini biawak birahi. Jadi titit keluar mulu ya, pala goyang-goyang, terus gak bisa diam ya, lari-lari mulu. Tapi ini termasuk yang jinak sih, maksudnya nggak yang sejampi itu. Kalau yang jampi banget tuh yang di Kofreki tuh. Alright. Nah ini biawak galak dan jampi. Jadi kalau kita bawa yang seperti itu udah pasti orang-orang takut ya kan. Nah biar orang berani harus bawa biawak seperti ini. Cantika. Nah ini Joni ngiter-ngiter nih, wah bingung dia. Oke, ini Cantika ya. Cantika. Nah Cantika, kalau kita lihat nih, kita pegang-pegang gini, dia tidur terus masih. Ya. Jitot parah. Jinak banget, tapi nggak total juga. Masih bisa jalan, masih bisa lari. Cuman karena agak kegendutan, ya mungkin karena abis ini Melahirkan. habis penelor ya kan, dia lebih jinak daripada yang biasanya. Nah itu masih merem dia, ngantuk. Yang ngantuk ya, mau dibawa pergi nggak? Kita coba bawa pergi ya. Oke, jadi dia yang paling cocok nih, lihat ya, dia masih bisa jalan, masih bisa lari. Ada yang kayak jinak banget, lemot tapi nggak sehat. Dia perutnya nyeret ke lantai, itu nggak baik untuk biawak gitu. Soalnya paling baik kayak Joni, berdirinya tegap ya, dia kalian bisa lihat berdirinya tegap ya. Kalau jalan tuh perut diangkat. Nah itu, nah ini perutnya lagi ditaruh aja. Nih lihat kalau lagi jalan seperti ini, lihat tinggi ya. Iya. Berdirinya tinggi, jadi ya. pantatnya diangkat tinggi gitu. Kalau ini kita lihat nih, kalau jalan dia tuh agak berat sebenarnya, dan bodinya dia pun berat sebenarnya. Oke, up, nih ya, lihat ini Cantika bodinya berat banget nih, kurang lebih 12-14 kiloan. Nah kita lihat nih, ini paling cocok untuk dibawa edukasi. Lihat ya. Ngantuk. Nah, Cantikanya ngantuk ya. Nah, Cantika kan kalian lihat sendiri ya video mukbangnya kayak gimana. Makannya tetap bagus, larinya bagus, dan dia gede. Jadi karena dia yang paling gede di sini, gua akan coba bawa dia. Gitu. Nih. Ini biar kayak gini harus diapain kok? Biar bisa karakternya kayak dia. Biar bisa karakternya seperti ini, Dikasih makan terus. harus di-handle dan digendutin sebenarnya. Cuman nggak baik kalau digendutin. Terus-menerus, lihat ya. Tuh. Jalannya tuh masih ada gap. Perutnya tuh nggak sampai nyeret, kakinya tuh naik. Tetap pangkal ekornya tinggi tuh, ya kan? Dia masih bisa nopang badannya gitu. Nah, cuman ini memang masih program diet lagi lah, program diet sekali beberapa bulan, 2-3 bulan lagi sampai bener-bener prime. Tapi udah bisa kita bawa ke edukasi gitu. Ya, plus juga dia kan ada beberapa minus ya, kayak matanya, terus ekornya. Ini karena kalian yang kurang ajar tuh, orang-orang zaman dulu yang ngikat-ngikat tali mungkin 6-7 tahun yang lalu, orang belum ngerti kalau biawak tuh jangan diikat. Tapi hasilnya seperti ini guys, edukasinya tuh. Dia akan cacat seumur hidup. Buat apa sih nyacatin hewan gitu untuk kesenangan pribadi, ya kan? Nggak fungsi gitu loh. Lu mau beli chair? 3, 2, yo. Gue lagi syuting Kaskus TV. Ngapain kok? Bawa anak-anak anjir banyak. Di situ ada Cantika, ada Godzilla, banyak banget. Tanaman saras saya, tanaman saras. Lagi di live sale ceritanya. Live sale. Sulcata baby. Ini dingin banget gila, gue gak nyangka sulcata gue sekuat ini. Kuat banget nih lari-lari mulu. Emang gue mah kalau buat yang begini, pasti kita kasih apa? Ada Godzilla kan. Keren jago bikin orang. Ada Cantika, ada Godzilla. Cantika dinaikin biar nggak kedinginan di bawah tuh. Iya, dinaikin. Soalnya dia tidur pasti kalau dingin. Ini Godzilla juga tidur lah. Kalau hangat baru dia. Semuanya ya. Ya iya. Tadi ya gue barusan ketemu dokter Peter. Jadi dia Peter Combo. Iya, ada stomata,
respiratory infection. Jadi banyak inilah ilmu penyakit yang kita harus tahu sebenarnya. Karena kalau penyakit begitu kalau nggak diobatin kesian. Gue ada satu boa abses di rumah, mau gue bawa ke dokter Peter nanti. So dokter Peter jauh kan di Taman Mini. Jadi paling dekat sebenarnya dokter Yuli Kemang. Cuman nanti gue akan bawa. Ini tuh rame banget loh, lihat tuh. Panggungnya tuh keren banget layarnya itu. Ya. Ini kayak gini gimana ya? Tuh. Melengkung. Keren banget gila. Terus tuh Lu ada udah yang ambil footage semua sih, lu sebutin aja. tuh ada yang kayak K-pop gitu, terus ada yang sepeda, komunitas sepeda. Gue sih nggak main sepeda, nonton gitu nggak main sih. Nggak Kita main. ya Sayang, hewan-hewan. mahal. Kita yang hewan-hewan aja. Nah, ini ada kawan gue nih, nggak bisa dari TV, gue juga bingung nih. Dari Kaskus dulu. Booth Pets and Plants. Jadi kita tuh kemarin tuh yang tanaman-tanaman, kita hari ini penutup yang hewan-hewan. Oh gitu. Hewan-hewan eksotik. Jadi mantap kali kan. Bukan bokir, spesiesnya beda. Kalau tadi tuh reptil. Sanca batik, kalau ini sanca bola. Bisa gede cuma nggak gede yang tadi ya. Dulu gue punya teman gue yang dia, kalau dulu gue taruhnya di mana tau nggak, dia di lemari baju. Iya, zaman dulu kalau pas gak boleh sama orang tua gitu, taruh di lemari baju, taruh di kotak sepatu nggak kelihatan. Pasti kagak kelihatan. Siapa yang mau tahu itu ada ular? Dia pengapun gue dapat. Biasa dibolongin sih ya. Iya, dibolongin. Nih, jadi ini taruh cari kotak sepatu yang segini. Box yang ini taruh di dalam kotak sepatu. Oh, gitu. Terus masukin aja di dalam lemari. Selesai. Pakai sepatu, di sepatunya ada. Kasih makan seminggu sekali, yang penting ada air bersih di dalam. Oh, ada air bersih. Iya. Nanti ada tempat airnya aja gitu kecil. Kayak asbak. Jualan di Blibli. Iya nih, gimana dong? Udah dapat sponsor kali ini. Bahkan nggak boleh sebenarnya jualan hewan. Nggak boleh ya? Tapi boleh kalau di sini. Boleh. All akses. All akses mana tadi ID gua? Sama Aldi. Oh. Nggak usah, udah lu pakai aja. All access. Yo. Oh, mantap juga bang. Belakang ada Bang Judika loh. Ada Judika juga ya. 420 juga. Putus atau terus? Cuma putus satu terus ya. Ada yang gemas-gemas. Yang Mana? gemas-gemas. Ah, cuma doyanan lu. Tuh. Blackpink no. Bukan Blackpink. K-pop kan doyannya emang gitu. Heeh. Ya itu aja sih guys, gimana cara kita nilai karakter Salva. Jadi yang pertama, satu ada yang jumpy. Kedua ada yang masih bisa diangkat baik-baik, maksudnya masih jalan tapi bisa diangkat baik-baik. Yang ketiga ada yang lemot seperti ini ya, jinak total lemot ini. Nah, ya. Kalau buat edukasi baiknya seperti ini, tapi biok sehat baiknya seperti Johnny tuh, lihat mulai lasak biasa. Ya, jadi kalau begitu itu aja guys video kita hari ini. Gua akan bawa dia educational video ke Kaskus TV, oke? Ya, Audrey A King of the Jungle signing out. Bye.